Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Horas, Anjua-jua, Ahoy! Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Dian Yulis Wulan dari SPD MSI, dosen tetap program studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Pancabudi. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut sebagai PTD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh tentang aljabar linier dan variabel kompleks dengan kode TEAL 4210300212. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan bagi mahasiswa Teknik Elektro semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah aljabar linier dan variabel kompleks membahas tentang dasar-dasar pengetahuan persamaan linier dan teknik-teknik penyelesaian yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan dasar matematis untuk memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di teknik elektro, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, komputasional, dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan, elektronika, sistem kendali, komunikasi, dan pengelolaan sinyal. Pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup menerapkan konsep tamadun mandiri dan 7 nilai dasar yayasan serta kontrak perkuliahan, aljabar linier dan bilangan kompleks serta contoh aplikasi di bidang rekayasa, persamaan linier dan penyelesaiannya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, aljabar matriks serta determinan dan inverse matriks, nilai agent dan agent vektor serta aplikasinya, ortogonalitas vektor dan matriks, norm dari vektor dan matriks serta inner product, ruang vektor dan singular value decomposition, bilangan kompleks dan operasi aljabarnya, bentuk polar dan bentuk Euler bilangan kompleks, serta limit dan turunannya. Melalui pendekatan analisis dan aplikatif, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep matriks, vektor, sistem persamaan linier, nilai agent dan vektor agent, serta bilangan dan variabel kompleks dalam penyelesaian permasalahan teknik elektro. Mahasiswa juga mampu menggunakan metode matematis dan perangkat komputasi yang relevan untuk menganalisis rangkaian listrik, sistem AC, sinyal, serta berbagai persoalan keteknikan lainnya secara sistematis, logis, dan akurat. Adapun capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. CPL 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, etika, dan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai sarjana teknik elektro, serta taat kepada aturan hukum yang berlaku. CPL 2. Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro dan mempunyai pengetahuan serta kemampuan dasar technopreneurship. CPL 3. Mampu bekerja sama mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pembelajaran secara mandiri dan kelompok. CPL 4. Mampu mengkaji permasalahan pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai sesuai keilmuan. CPL 5. Mampu untuk menerapkan pengetahuan dasar komputer, matematika, pengetahuan alam dan sains, teknologi dan teknik informasi
untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik. CPL 6 memiliki pengetahuan basic science, matematika, electrical engineering topik secara teoritis dan praktikal untuk melaksanakan eksperimen dan memecahkan permasalahan bidang teknik elektro. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah CPMK 1, menguasai dasar-dasar pengetahuan bagi mahasiswa tentang persamaan linier dan teknik-teknik penyelesaiannya. CPMK 2, mampu menyelesaikan masalah teknik elektro menggunakan prinsip dasar dalam sistem linier dan variabel kompleks. Adapun kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7 berupa penyampaian materi pembelajaran yang dilengkapi dengan tugas dan kuis sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa. Pertemuan ke-8 pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 berupa penyampaian materi pembelajaran yang dilengkapi dengan tugas dan kuis sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa. Pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode blended learning yang merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online yang dilaksanakan dengan berdiskusi, tanya jawab, student center learning, contextual teaching learning, serta tematik scientific. Fokus perkuliahan adalah membekali mahasiswa dengan dasar matematis untuk memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik elektro sehingga memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, komputasional, dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan, elektronika, sistem kendali, komunikasi, dan pengelolaan sinyal. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah Zoom Meeting, Google Meet, Google Form, WhatsApp, dan portal akademik mahasiswa. Materi perkuliahan baik bahan ajar, modul ajar, RPS, maupun tugas atau kuis dapat diakses mahasiswa melalui portal akademik mahasiswa. Pada penilaian mahasiswa, indikator untuk menilai kemampuan mahasiswa dapat dilihat pada RPS yang telah disusun agar mahasiswa dapat mengetahui kemampuan apa yang harus dikuasai dalam setiap materi. Dalam mata kuliah aljabar linier dan variabel kompleks, saya memberikan latihan kepada mahasiswa di akhir pertemuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung menjawab soal-soal latihan yang materi pembelajarannya telah dijelaskan lebih dahulu. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi etika 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada setiap perkuliahan diusahakan memberikan feedback atas latihan mahasiswa seperti terlihat pada video nantinya. Saya bersama dengan mahasiswa membahas jawaban soal-soal latihan setelah mahasiswa menyelesaikan tes latihan tersebut di kelas. Berikut adalah proses pembelajaran mata kuliah aljabar linier dan variabel kompleks. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat semuanya? Baik abang-abang dan kakak, sebelum kita melaksanakan perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu yuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bermohon kemudahan serta keberkahan untuk ilmu yang akan kita peroleh pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya izin mengabsen dulu ya. Mengabsen abang-abang dan kakak-kakak terkait kehadirannya pada hari ini. Abang dan kakak-kakak itu sudah belajar tentang konsep dasar daripada matriks, yaitu konsep dasar daripada matriks itu kemarin kita udah belajar tuh jenis matriks kayak mana, kemudian itu
penjumlahan atau operasi hitung daripada matriks itu gimana, sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita ngebahas tentang algebra matriks yang berhubungan dengan determinan dan SPL. SPL itu adalah sistem persamaan linear. Capaian pembelajaran dari perkuliahan kita pada hari ini adalah diharapkan abang-abang dan kakak-kakak mampu menjelaskan konsep matriks, mampu menentukan determinan matriks, dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan matriks untuk menganalisis konsumsi energi listrik rumah tangga. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang dasar matriks, yaitu nge-review materi sebelumnya, hubungan antara matriks, SPL, dan teknik elektro, ngebahas tentang determinan matriks, dan mengaplikasikan matriks tersebut. Tapi sebelumnya, abang-abang dan kakak-kakak, kita review dulu. Ya, sembari mengingat-ingat flashback materi yang seminggu lalu sudah kita pelajari. Ya, di depan abang-abang dan kakak-kakak ada dua buah matriks. Namanya matriks A dan matriks B. Siapa yang masih ingat berapa jumlah baris dan kolom pada matriks A? Ya, silakan. Pada matriks A terdapat 3 baris, 3 kolom. Oke, benar sekali. Untuk matriks B, berapa jumlah baris dan jumlah kolomnya? Siapa? Ya, silakan Mail. Pada matriks B ada 2 baris dan 3 kolom, Bu. Oke, benar sekali. Sekarang kita berpindah ke, tadi kan sudah jumlah baris jumlah kolom. Sekarang ke elemennya. Elemen itu adalah anggota-anggota daripada matriks A yang ada di dalam ini ataupun matriks B yang ada di dalam ini, anggota-anggotanya. Sekarang saya tanyakan, berapa elemen dari A23? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Kayaknya ya, berarti baris kedua. Ya. Kolom ketiga jawabannya 5. Iya, benar sekali. Kalau elemennya, masih cerita elemen ya. Kalau elemen B22, siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan. Elemen B22 ada 9, Bu. Oke. Nah, berikutnya, apakah kedua buah matriks tersebut, atau yaitu matriks A dengan matriks B, bisa kita jumlahkan? Ayo, ya, silakan Kak Bila. Tidak bisa dijumlahkan, Bu, karena matriks A dan matriks B itu ordonya berbeda. Oke, benar sekali. Nah, kita akan ngebahas tentang hubungan matriks sistem persamaan linear dengan teknik elektro. Jadi teknik elektro ini kan punya permasalahan, ya, atau punya butuh memberikan sebuah butuh solusi atau pengambilan keputusan, gitu ya, dari permasalahan-permasalahannya. Ya, bisa aja dia mau manajemen resikonya, bisa aja dia memaksimalkan keuntungannya, bisa aja dia mau meminimalisasi kerugiannya. Nah, jadi si permasalahan-permasalahan si teknik elektro ini dituangkan, dibahasakan atau dimodelkan menjadi model matematik. Model matematik itu dibuatkan ke dalam sistem persamaan linear yang selanjutnya diselesaikan pakai metode matriks. Jadi nih di samping nih dijelaskan di atas ya, SPL sebagai model matematik masalah teknik elektro. Jadi tadi permasalahan yang dia bentukannya nyata ya, dimodelkan ke dalam suatu model namanya model matematik. Kemudian dibantu sama si matriks. Untuk apa? Untuk representasi data linearnya. Nah, kemudian dari situ ya diselesaikan nih. Jadi menggunakan SPL dengan menggunakan matriks akan menghasilkan sebuah solusi yang optimal. Manfaat dalam teknik elektro itu memungkinkan analisis sistem kompleks secara sistematis, kemudian memperoleh efisiensi untuk komputasi manual maupun komputer,
mendukung perancangan, simulasi, dan optimal sistem sebagai dasar untuk metode lanjut. Nah, jadi ini nih, logikanya pokoknya kalau abang-abang dan kakak punya permasalahan, dibuatlah ke dalam model matematik gitu ya, kemudian diselesaikan dengan caranya matematik, nanti dapatlah. Ada masalah nyatanya, yaitu penggunaan peralatan listrik di rumah tangga. Jadi di sini ada sebuah kasus, sebuah keluarga ingin mengoptimalkan penggunaan listrik agar tagihan bulanan tetap hemat tanpa mengurangi kebutuhan sehari-hari. Mereka menggunakan 3 peralatan listrik rumah, yaitu AC, mesin cuci, rice cooker. Di mana nih datanya, seperti yang disampaikan tadi, 2 jam AC, 1 jam mesin cuci, 3 jam rice cooker, harganya atau biaya yang listrik dikeluarkan 24.000 per hari. Kalau dia pakai 3 jam AC, 2 jam mesin cuci, 1 jam rice cooker, dia bayar 25.000. Kalau 1 jam AC, 2 jam mesin cuci, 4 jam rice cooker, 23.000. Terus kita terima begitu aja? Enggak dong, karena kita orang akademisi, kan begitu ya? Karena kita orang akademisi, kita akan berpikir gimana caranya menghemat. Nah, caranya pakai apa? Caranya kita bentuklah permasalahan tadi pakai si SPL, sistem persamaan linier. Kita bentuklah dia menjadi model matematika, yaitu kita buat dulu X ini adalah AC, Y-nya adalah mesin cuci, dan Z-nya adalah rice cooker. Begitu. Jadi si angka-angka ini tadi, ya kan, berarti kan ini mesin cuci, ini AC, mesin cuci, ini rice cooker, berarti 2X, Y, 3Z, nah inilah dia. 2X tambah Y 3Z 24.000, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 25.000, dan X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 23.000. Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Paham? Paham ya? Nah, biaya di samping ini adalah biaya yang dikeluarkan rumah tadi itu dalam 1 hari. Oke. Kemudian si persamaan ini kita bentuk nih. Ini kan bentukannya ya. Kita lanjutkan, kita selesaikan dengan metode matriks. Betul sekali kata Kak Bila. Kita rubah ke dalam bentuk matriks. Matriksnya, lihat ya. Ini variabel X, ya. Ini variabel X, yang ini variabel Y, yang ini variabel Z. Masukin 2, 3, 1. Yang enggak ada koefisiennya itu berarti 1. 2, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 4. 3, 1, 4. Nah, di sini masuk si variabel X, Y, Z. Yang di sini untuk nilainya yaitu 24.000, 25.000, 23.000. Dah, sekarang udah terbentuk jadi matriks. Diapain? Kan gitu ya? Matriks ini pun banyak nih penyelesaiannya. Kita pakai determinan. Determinan ini pun banyak metodenya. Kita pakai namanya aturan Cramer. Ya. Nah, aturan Cramer ini kita terlebih dahulu harus mempelajari namanya aturan Sarus. Bagaimana aturan Sarus itu? Kita buat begini. Ini tetap A11, A12, A13, ini tetap seperti yang di atas. Kita tambahkan 2 kolom elemennya lagi. Dari mana diambil? Dari 2 di depan ini. Ya, jadi 2 di depan ini tambahkan ke belakang. Kemudian kali silang. Begini. Nah, lihat. Untuk yang dimulai dari sini, ya. Untuk yang dimulai dari sini, ini bernilai positif. Jadi ini bernilai positif. Selanjutnya, kita mulai dari bawah, ini negatif. Udah, tinggal kali-kaliin aja. Maka lihat ya, A11, A22, A33. A11, A22, A33. Begitu? Pindah, kita tambahkan A12, A23, A31.
Pindah lagi ke samping, tambahi lagi A13, A21, A23. Inilah dia di atas. Kan udah selesai nih, yang di atas kan? Bu, kenapa ini nggak ikut? Nggak ada kawannya, udah habis, udah mentok. Kita butuh bantuan dia agar berlakulah hukum aturan seharus itu yang kalau dikalikan ke bawah ini dia sampai 3 elemen. Nah, pindah ke bawah, maka naikin ke atas begini. Maka A13, A22, A13, tapi dikurang, ya kan? Baru dikurang lagi dengan ini A32, A23, A11 atau A11, A23, A32 boleh. Kemudian satu lagi nih ya. Nah ini dia. Kalau 2 kali 2 kayak mana Bu? No, gampang. Tinggal AD, A kali D kurang B kali C. Sampai di sini. Ada yang mau tanya nggak? Ya silahkan. Kenapa determinan itu hanya dihitung dengan matriks persegi? Matriks persegi ini dia menunjukkan dimensi. Kalau dia 2 kali 2 berarti dia dimensi 2. Kalau dia di 3 kali 3 dia juga hanya ada di dimensi 3. Nah, kenapa jadi nggak boleh Bu? Iya, karena determinan ini hanya bisa dioperasikan atau mengalihkan, dia diperbesar atau diperkecil hanya pada dimensi yang sama. Dia nggak boleh dimensinya berbeda. Jadi dia dioperasikan hanya untuk dimensi yang sama. Nah, maka dia harus dideterminankan pada matriks yang dia persegi. Begitu. Bagus sekali. Terima kasih Kak Ogdi atas pertanyaannya. Kita lanjutkan. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Ya, silahkan. Kalau seharusnya kalau nilai determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau determinannya sama dengan 0, apakah bisa diselesaikan dengan aturan ini Bu? Kramer. Determinan matriks aturan Kramer. Jadi tadi saya sudah jelasin ya di awal sekali pembuka ya bahwasannya determinan ini bisa diselesaikan. Determinan ini banyak metodenya. Ada aturan Kramer, ada determinan lanjutan gitu ya. Nah, aturan Kramer ini kenapa tadi Bu kalau dia hasil determinannya 0, dia nggak bisa diselesaikan pakai aturan Kramer. Ini kuncinya. Ya. Kalau nanti aturan Kramer ini membantu kita untuk menentukan berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z. Kalaulah coba bayangin. Hasil determinannya 0. Misalkan determinan AK-nya ya atau AX-nya nanti hasilnya 20. 20 bagi 0 ada nggak nilainya? Apapun yang dibagikan 0 menjadi tak terdefinisi. Ya. Yang berarti nggak akan ada nilainya. Ya kenapa Bu? Ya karena pembaginya adalah si determinan itu sendiri ya. Kalau dia determinannya 0, wassalam lah dia. Nggak tahu lah kita hasilnya, ya kan? Iya, itu dia. Oke, baik abang-abang dan kakak, tadi kan sudah kita pelajari ya terkait aljabar matriks. Sekarang saatnya abang-abang dan kakak-kakak mengerjakan tugas kelompok. Silahkan abang-abang dan kakak-kakak membagi menjadi 2 kelompok, dibuat seperti lingkaran ya. Dibuat melingkar, dibuat melingkar. Di depan ini abang-abang dan kakak sudah ada 2 tugas untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Abang-abang dan kakak-kakak juga bisa lihat di dalam portal masing-masing, ambil materinya karena ini kan ada 2 slide nih, agak susah nih ya. Nanti ganti-ganti. Buka, ambil di dalam portalnya ya. Buka portalnya sekarang, ambil materinya ya. Kerjakan masing-masing dan buat kelompoknya. Saya tunggu maksimal 15 menit untuk ngerjainnya. Kemudian perwakilan masing-masing dari kelompok. Jadi kelompok ini 1 perwakilan, kelompok ini 1 perwakilan. Nanti sampaikan hasil diskusinya bagaimana. Oke? Ya, silahkan dibuat. Yuk, silahkan disusun kelompoknya. Berarti ini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 1, oke.
Di sini kelompok 2. Kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dah, yuk. Baik, izin gue menjawab terkait kami dari kelompok 2. Jadi berdasarkan hasil kerjasama kami dapati bahwasannya X sama dengan lama penggunaan AC, Y sama dengan lama penggunaan mesin cuci, Z sama dengan lama penggunaan pemanas air, dan persamaannya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Kemudian kedua 0,9X tambah 0,5Y ditambah 1,2Z sama dengan 8,5. Ketiga hasil 1700 kurang 0,9X tambah 0,5Y ditambah 1,2Z sama dengan 14.450. Nah, setelah dilakukan determinasi dengan aturan Cramer, didapatkan hasil lama AC sama dengan 4,9 jam per hari. Kemudian lama mesin cuci sama dengan 2,9 jam per hari. Kemudian lama pemanas air sama dengan 2,2 jam per hari. Nah, jumlah ini sesuai dengan kebijakan penghematan energi listrik yang dibuat pemilik rumah, yaitu pertama, total waktu sama dengan 10 jam, di mana 4,9 jam AC, 2,9 jam mesin cuci, dan 2,2 jam pemanas air. Kemudian yang kedua, sesuai dengan anggaran biaya listrik, yaitu 14.450. Demikian, Bu. Oke. Baik, kita tanya ya ke kelompok 1. Gimana kelompok 1? Benar nggak kira-kira jawaban daripada kelompok 2? Benar, Bu. Oke, ya benar sekali. Ya, terima kasih abang-abang dan kakak-kakak atas jawaban yang sudah diberikan. Saya cukup apresiasi dan alhamdulillah semuanya benar ya, abang-abang dan kakak. Baik, abang-abang dan kakak, saya sebenarnya punya tugas lagi tuh. Nanti silahkan dicek di portal, ya. Buka portalnya pada pertemuan ke-6, ada tugas di situ. Kemudian kerjakan, kumpulkan paling lama besok, ya, hari Jumat 2359. Kemudian kumpulkan kembali ke dalam kantong tugas yang ada di portal, ya. Selesaikan itu untuk tugas individunya. Baik abang-abang dan kakak-kakak, kita sudah berada di penghujung perkuliahan kita pada hari ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah seluruh permasalahan atau seluruh kegiatan yang ada di teknik elektro kita bisa selesaikan. Jadi kita bisa menggunakan bantuan daripada determinan, daripada matriks untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau untuk mengambil sebuah keputusan atau solusi dari permasalahan yang ada di teknik elektro. Jadi bukan berarti matematika ini nggak ada hubungannya dengan teknik elektro, pasti sangat berhubungan. Dia akan bisa menyelesaikan seperti yang abang-abang dan kakak-kakak tadi sudah kerjakan, langsung dapat ya berapa X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya, dan berapa hemat energinya. Oke? Baik abang-abang dan kakak-kakak, ada sedikit quote di depan sini. Bersainglah dengan kemampuan, bukan dengan kecurangan. Karena hasil terbaik selalu berpihak pada mereka yang jujur dan gigih. Mahasiswa hebat bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten belajar dan berani berjuang dengan cara yang benar. Terakhir, ada yang lebih seru. Ingat, susahmu saat ini bukan tanpa alasan. Karena di masa depan, orang naik Supra 2 pintu, kita naik jet pribadi. Oke, sekian untuk hari ini. Great applause untuk kita semua. Terima kasih abang-abang dan kakak-kakak. Saya sudahi perkuliahan kita pada siang hari ini. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Jangan lupa dibuka-buka materinya ya di dalam portal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi salah satu bukti komitmen saya menjalankan Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.